Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning merupakan strategi pembelajaran yang mengharuskan peserta didik bekerja secara kelompok untuk menentukan pemecahan terhadap permasalahan yang diberikan dan pembelajaran yang secara sadar dan sengaja mengembangkan interaksi yang saling asuh antar peserta didik untuk menghindari ketersinggungan dan kesalahpahaman yang dapat menimbulkan permasalahan. Adapun pengertian menurut Slavin, cooperative learning adalah suatu model pembelajaran di mana sistem belajar dan bekerja dalam kelompok kecil yang bersifat heterogen dari segi gender, etnis, dan kemampuan akademik. Kemudian mereka secara bersama-sama atau saling membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dalam pembelajaran ini, siswa tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri, tetapi bertanggung jawab kepada kelompoknya. Selain itu, siswa juga dapat saling berinteraksi dan saling memecahkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran kooperatif model cooperative learning adalah suatu model pembelajaran yang menekankan pada sikap dan perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama pada struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok kecil yang heterogen terdiri atas 4-6 orang untuk mendiskusikan serta memecahkan masalah bersama-sama. Di sini, kakak akan menjelaskan mengenai tipe-tipe dalam pembelajaran kooperatif. Menurut Abdurrahman dan Bintaro, ada 5 tipe dalam pembelajaran kooperatif. Tipe yang pertama yaitu tipe STED atau yang sering disebut Student Teams Achievement Division. Metode ini dipandang sebagai metode yang paling sederhana. Tipe ini mengajarkan informasi akademik baru dari peserta didik di setiap minggunya. Yang kedua ada tipe Jigsaw. Tipe ini dikembangkan oleh Elliot Aronson. Strategi ini merupakan strategi yang menarik untuk digunakan. Kelebihannya yaitu dapat melibatkan seluruh peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang ketiga ada tipe GI, yaitu Group Investigation, yang dirancang oleh Herbert Tellens dan diperbaiki oleh Saran. Tipe ini melibatkan peserta didik sejak perencanaan untuk memiliki kemampuan yang lebih baik dari sebelumnya. Yang keempat ada tipe Team Pair Share yang dikembangkan oleh Frank Dickman. Tipe ini memberikan kepada peserta didik waktu untuk berpikir dan merespon orang lain. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu tipe Number Head Together. Tipe ini dikembangkan oleh Spencer Kagan pada tahun 1993 dan metode ini melibatkan peserta didik dalam mereview bahan yang tercakup dalam pembelajaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan strategi cooperative learning dalam pelajaran PPKN SD. Nah, melihat dari beragam tipe dalam strategi cooperative learning yang sudah dijelaskan sebelumnya, semua tipe tersebut dapat digunakan dalam pembelajaran PPKN. Hal tersebut dilakukan agar menemukan makna, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan juga sikap melalui pesan yang diberikan oleh pendidik. Cara penggunaan pada umumnya untuk strategi cooperative learning ini, yang pertama seperti biasa akan ada kegiatan belajar dan guru akan membentuk kelompok kecil siswa agar dapat berdiskusi dan saling membantu sesama teman kelompoknya. Yang kedua, setelah membentuk kelompok, peserta didik akan belajar dan saling bekerja sama dengan sesama kelompoknya. Tujuannya di sini agar siswa mendapatkan pengalaman belajar yang optimal
baik secara individu maupun kelompok. Jadi, strategi kooperatif learning ini tidak hanya meningkatkan prestasi akademik, tetapi juga meningkatkan motivasi belajar dan rasa percaya diri untuk melakukan hubungan sosial dengan mengembangkan sikap saling percaya sesama teman. Adapun satu tipe cara penggunaan strategi kooperatif learning dalam pembelajaran PPKN. Nah, tipe TPS ini atau berpikir, berpasangan, berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa, di mana TPS ini menghendaki siswa bekerja untuk saling membantu dalam kelompok kecilnya. Kelompok di sini beranggotakan sekitar 2 hingga 6 orang per kelompoknya, dan lebih dirincikan oleh penghargaan kooperatifnya daripada penghargaan individual. Adapun teknik dari TPS ini atau Think Pair Share ini berkembang dari penelitian belajar kooperatif, yang dimana jenis pembelajarannya dirancang untuk mempengaruhi pola interaksi siswa, di mana teknik ini juga pertama kali dikembangkan oleh Frank Lehman dan koleganya di Universitas Maryland. Frank Lehman dan koleganya itu sendiri menyatakan bahwa tipe Think Pair Share merupakan suatu cara yang efektif untuk membuat variasi suasana pola diskusi kelas. Cara penggunaannya pun tidak jauh berbeda dengan strategi kooperatif learning pada umumnya. Cara penggunaan tipe Think Pair Share ini yaitu yang pertama, dibentuklah sebuah kelompok antar peserta didik terlebih dahulu yang terdiri dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang, dan juga rendah. Yang kedua, jika memungkinkan anggota kelompok itu terdiri dari ras, budaya, ataupun suku yang berbeda, serta memperhatikan kesetaraan gender, penghargaannya itu lebih menekankan pada kelompok daripada masing-masing individu. Dan perlu kita ketahui, kelompok yang dibentuk ini berisikan sekitar 2 hingga 4 orang per kelompoknya, agar siswa dapat bertukar informasi antar siswa yang lain. Setelah itu, guru akan memberikan sebuah permasalahan yang kontekstual dalam pembelajaran PPKN. Tidak lupa juga guru untuk selalu memotivasi siswa yang terlibat dalam pemecahan masalah. Lalu, guru akan memberikan lembar kerja siswa yang akan dikerjakan oleh peserta didik dalam kelompoknya. Dalam hal tersebut, guru akan melihat sejauh mana strategi ini berjalan. Apakah peserta didik saling berdiskusi dan berpikir mengenai lembar kerja yang sudah diberikan oleh guru. Setelah selesai berdiskusi, perwakilan siswa dari masing-masing kelompok akan berbagi hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok lain. Selesai mempresentasikan hasil diskusi, guru akan memberikan penghargaan kepada kelompok, juga mempersilahkan kelompok lain untuk menanggapi dengan pertanyaan atau sanggahan. Hal ini juga bertujuan agar meningkatkan kreativitas berpikir siswa.